Selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Pada malam ini kebaktian doa Jemaat Baptis Independen Indonesia Malioboro tidak bisa dilakukan di gedung gereja karena diberlakukannya PPKM darurat. Namun demikian, saudara-saudara bisa mendengarkan firman Tuhan dimanapun saudara berada. Dan firman Tuhan pada malam ini akan berbicara tentang jaminan kekal. Jaminan kekal berkenaan dengan keselamatan. Saudara, beberapa kelompok denominasi tidak begitu senang dengan ajaran tentang jaminan kekal orang percaya. Karena menurut mereka, beriman kepada Kristus tidaklah cukup. Mereka juga harus hidup sesuai dengan atau harus berpegang teguh pada atau setia sampai pada akhirnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, keselamatan di dalam Alkitab tidak pernah didasarkan pada perbuatan manusia. Keselamatan secara keseluruhannya tanpa persyaratan apapun. Keselamatan sepenuhnya berdasarkan pada karya yang telah diselesaikan oleh Yesus Kristus, Anak Allah. Di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 dikatakan, dan inilah kesaksiannya itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Ini salah satu ayat yang mengajarkan, yang dipercayai sebagai jaminan kekal orang percaya. Sebenarnya ada banyak ayat lain ya yang mendukung, yang mengajarkan jaminan kekal. Di dalam ayat ini saudara, ada 3 kebenaran yang luar biasa yang dapat kita pahami. Yang pertama, hidup kekal dimiliki orang percaya secara pribadi. Kita lihat di dalam ayat 12 ya. Barang siapa memiliki anak. Barang siapa memiliki anak. Kata barang siapa memiliki anak ini menunjukkan bahwa keselamatan itu harus dialami secara pribadi. Setiap orang harus diselamatkan untuk dirinya sendiri. Kita tidak bisa mewakili keselamatan orang lain. Seorang suami tidak bisa mewakili keselamatan bagi istrinya. Sebaliknya, seorang istri tidak dapat diselamatkan bagi suaminya. Jadi dengan kata lain, kalau suaminya percaya Yesus, kalau suaminya memiliki hidup yang kekal, supaya istri dan anak-anaknya juga memiliki hal yang sama, maka mereka masing-masing harus memiliki anak, memiliki Kristus. Dan faktanya saudara, bisa saja terjadi seorang suami ke surga, istri dan anak-anaknya tidak. Seorang istri bisa saja diselamatkan, suaminya tidak, anak-anaknya tidak. Karena itu, keselamatan harus dialami secara pribadi. Memang bisa saja seseorang yang menerima Kristus sebagai
Tuhan dan Juru Selamatnya akan mempengaruhi orang lain. Tetapi keputusan terakhir untuk menerima atau menolak Allah, atau menolak Yesus Kristus, harus dilakukan oleh setiap orang secara pribadi. Firman Tuhan menawarkan keselamatan secara pribadi. Tidak ada ajaran universalism. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada orang yang dapat diselamatkan untuk orang lain. Tidak ada. Baik sekarang dan juga tidak nanti dan seterusnya. Itulah sebabnya kita diminta supaya kita memberitakan Injil kepada setiap makhluk. Keselamatan harus dialami secara pribadi. Orang-orang Kristen tidak berdoa untuk mereka yang sudah meninggal, karena nasib mereka sudah ditentukan di dalam kehidupannya selama ia masih hidup. Apakah dia mau menerima atau menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tidak ada baptisan untuk orang mati seperti yang diajarkan ajaran Mormon. Tidak ada. Tidak ada ajaran Alkitab yang mengajarkan berdoa bagi setiap orang dalam api penyucian supaya bisa keluar dari situ. Jelas itu bukan ajaran Alkitab. Jadi keselamatan harus dialami secara pribadi. Keselamatan hanya diperoleh dengan beriman kepada Yesus saja. Saudara bisa baca dalam Yohanes 3 ayat 16, Roma 1 ayat 16, Kisah Rasul 16 ayat 31, 1 Korintus 1 ayat 21, Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Jadi, ajaran sentral dari firman Tuhan adalah keselamatan hanya diperoleh dengan beriman kepada Kristus saja. Keselamatan tidak ada di dalam suatu lembaga. Keselamatan tidak di dalam sakramen-sakramen. Keselamatan tidak di dalam upacara-upacara atau sesuatu yang bersifat ritual lainnya. Keselamatan tidak di dalam perbuatan baik manusia atau hidup menurut hukum Taurat. Keselamatan tidak di dalam pekerjaan apa saja yang dilakukan atau yang dapat dilakukan oleh manusia. Keselamatan hanya ada pada karya yang telah diselesaikan anak Allah di kayu salib. Kita tidak diselamatkan oleh Yesus dan oleh gereja. Kita tidak diselamatkan oleh Yesus dan oleh Paus. Kita tidak diselamatkan oleh Yesus dan perawan suci Maria. Kita tidak diselamatkan oleh Yesus dan oleh pendeta. Kita tidak diselamatkan oleh Yesus dan baptisan. Kita diselamatkan hanya oleh iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, hanya orang percaya yang memiliki anak. Hanya anak yang memiliki hidup. Hidup yang kekal adalah milik pribadi orang percaya. Yang kedua, saudara, kebenaran yang kita bisa lihat di sini bahwa hidup yang kekal dimiliki orang percaya sekarang. Dalam ayat 13 dikatakan, semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Saudara, pernyataan Roh Kudus mengenai keselamatan dan pemberian hidup yang kekal adalah dalam bentuk present tense, waktu kini.
keselamatan dan kehidupan kekal diberikan kepada seseorang pada saat dia menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Pengalaman keselamatan juga menyatakan bahwa keselamatan dan kehidupan kekal adalah milik pribadi orang percaya sekarang. Alkitab memberitahu kita bahwa keselamatan adalah suatu kelahiran. Menurut kamus, kelahiran merupakan pintu masuk ke dalam kehidupan. Tidak ada perkembangan tanpa kehidupan, tidak ada pertumbuhan tanpa kehidupan, dan tidak ada kehidupan tanpa kelahiran. Kita tidak bertumbuh secara sedikit demi sedikit dan kemudian menjadi anak-anak Allah. Kita bertumbuh justru setelah kita menjadi anak-anak Allah. Seseorang menerima kodrat ilahi ketika ia mengalami kelahiran baru. Saudara, keselamatan adalah suatu kelahiran. Yohanes 1 ayat 13, Yohanes 3 ayat 3 dan 7, 2 Korintus 5 ayat 17, 1 Yohanes 5 ayat 1. Keselamatan juga adalah suatu pemberian. Pemberian, bukan pencapaian, bukan pergumulan, bukan usaha yang terbaik dalam suatu agama. Keselamatan adalah suatu pemberian. Kehidupan kekal adalah milik pribadi orang percaya karena itu merupakan suatu pemberian dan bukan suatu upah. Ini bukan suatu pinjaman yang tergantung pada sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh orang percaya. Suatu pemberian adalah sesuatu yang diterima tanpa bayaran harga, baik menyerupai uang maupun usaha. Kalau ada persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi supaya bisa terus memilikinya, maka itu bukan pemberian lagi. Ada yang mengajarkan, ya, kita selamat karena iman. Tetapi supaya tetap selamat, kita harus tetap beriman. Kalau ada syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya kita bisa terus memilikinya, maka itu bukan pemberian lagi. Itu pinjaman. Keselamatan bukan pinjaman. Itu pemberian cuma-cuma dari Allah. Keselamatan yang cuma-cuma itu bukan berarti keselamatan itu tidak berharga atau murah. Justru harga keselamatan itu tak ternilai, di mana manusia tidak bisa membayarnya. Karena Tuhan Yesus Kristus membayar dengan darahnya untuk keselamatan kita. Keselamatan merupakan suatu tindakan Roh Kudus yang instan dan ajaib. Yesus berkata, engkau harus dilahirkan kembali. Engkau harus dilahirkan kembali. Yohanes 3 ayat 3. Keselamatan bukan merupakan suatu proses atau perkembangan. Keselamatan dimiliki orang percaya sekarang. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, inilah kebenaran yang luar biasa yang terdapat dalam 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13 ya. Hidup yang kekal dimiliki orang percaya secara pribadi. Hidup yang kekal dimiliki orang percaya sekarang. Dan yang ketiga, hidup yang kekal dimiliki orang percaya permanen selamanya. Kalau saya meminjam kata yang dipakai oleh Calvinis, sekali selamat tetap selamat. Bagi saya, jika seseorang sudah selamat, dia akan tetap selamat.
Kita orang-orang baptis independen percaya bahwa hidup yang kekal dimiliki orang percaya permanen. Kata permanen artinya tetap, tidak akan hilang selama-lamanya. Memang kata kekal bisa berarti tanpa akhir. Jadi dikatakan semuanya itu kutus kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Kalau seseorang kehilangan keselamatannya ketika ia jatuh dalam dosa, pasti hal tersebut tidak dapat disebut sebagai hidup yang kekal. Hidup yang kekal tidak menunjuk kepada waktu, tapi menunjuk kepada kualitas kehidupan. Di mana kita, kata hidup yang kekal, kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Jadi, hidup yang kekal berarti hidup selama-lamanya sebagaimana Allah hidup dalam kemuliaannya. Dua ayat firman Tuhan mempunyai peranan penting untuk membuktikan bahwa kehidupan kekal dimiliki orang percaya permanen. Kita buka 1 Yohanes 3 ayat 9 ya. 1 Yohanes 3:9 dikatakan setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Ibrani 10 ayat 14 ya. Kita buka Ibrani 10 ayat 14. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Jadi hidup yang kekal dimiliki orang percaya selama-lamanya, permanen. Jika seseorang sudah diselamatkan, maka ia tetap akan diselamatkan. 3 kebenaran yang sangat penting, yang luar biasa, yang dapat kita temukan di dalam nats ini. Hidup yang kekal dimiliki orang percaya secara pribadi. Barang siapa memiliki anak, jadi siapa saja. Hidup yang kekal dimiliki orang percaya sekarang, bukan nanti, bukan yang akan datang. Dan yang ketiga, hidup yang kekal dimiliki orang percaya permanen. Wah, saya bisa hidup tenang karena saya tidak harus khawatir lagi bahwa keselamatan itu bisa hilang. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Pertanyaan terakhir di bagian penutup adalah, bagaimana seseorang memiliki anak? Bagaimana saya memiliki anak, memiliki Yesus? Karena orang yang memiliki anak, barang siapa yang memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Pertanyaannya, bagaimana seseorang memiliki anak? Saudara perlu melakukan 3 hal. Yang pertama, dengan pikiranmu, saudara menyetujui kebenaran firman Allah mengenai siapakah dia, siapakah Yesus, dan apa yang telah ia perbuat, yaitu membayar dosa-dosamu melalui kematiannya sebagai pengganti Anda di kayu salib. Yang kedua, dengan hatimu Anda percaya dan menerimanya sebagai juru selamat pribadi. Iman bukanlah suatu persetujuan intelektual yang bersikap dingin. Iman menghasilkan tindakan, yaitu tindakan percaya dan menerima. Dengan kehendakmu, Anda menerima dan berserah kepadanya.
Tuhan tidak akan menyelamatkan saudara kalau itu bertentangan dengan kehendak-Mu. Demikianlah Anda dapat selamat dan menjadi warga negara surga, yaitu menerima pemberian Allah di dalam Yesus Kristus. Percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Demikianlah kebenaran luar biasa yang kita pegang, yang kita orang baptis independen ajarkan, percayai. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Selamat malam.